Shalom, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat bertemu kembali dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau tinggalkan sejenak aktivitas kita, beban hidup kita, segala jerih lelah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau satukan hati kita untuk sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Lalu kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan sore yang indah ini Tuhan. Kau telah kumpulkan kami kembali untuk sama-sama kami boleh memuji memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan Kau berikan kesiapan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Perlengkapi setiap kami Tuhan. Kami memuji memuliakan nama Engkau berkati dia Bapa. Kiranya penyertaan-Mu, kiranya nanti kuasa Roh Kudus-Mu memampukan Bapa, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, dan biarlah hanya Engkau Tuhan yang bertahta atas setiap puji-pujian kami. Ampuni segala dosa, terlebih hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat, akal budi yang daripada kebenaran firman-Mu boleh termetai di hati kami setiap kehidupan kami. Kami mau mulai ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Haleluya, sebab Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Engkau layak pemimpin kita, Allah yang kudus. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa rasakan dan Glory, nikmati haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Sebab hanya Engkaulah Tuhan Allah. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Tidak ada pribadi yang jelaskan Kami ada tinggikan namamu Tuhan. selain daripada Engkau, Yesus. Glory, haleluya. Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih, Yesus. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Oh, Kami haleluya. tinggikan namamu. Glory, haleluya. Karena hanya Engkau Allah yang kudus. Terima kasih. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Karena Terima hanya kasih Engkau lah Tuhan. Tuhan yang bertahta atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Terima kasih. hadirat-Mu ada dalam setiap kami. Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Allah yang layak kami tinggikan. Allah yang layak kami muliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih dalam Engkau yang bertahan atas setiap puji-pujian kami. Kami selalu ada di setiap hidup kami, Yesus. Perbarui setiap hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dari dulu sekarang sampai selamanya Kau tetap Tuhan. Kau tetap yang kudus, yang berkuasa, Raja yang kekal, Juru Selamat kami dan bahkan yang akan segera datang untuk menyelamatkan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Dalam kemuliaan, kebesaran, kemasyuran hanya milik Engkau. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Sembah dan puji nuit katamu. Sembah dan puji nuit katamu. Sembah dan puji nuit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuit katamu. Sembah dan puji nuit sekarang sampai selamanya. Tuhan adalah tetap yang kudus,
tinggikan, kita muliakan. Biarlah setiap kehidupan kita tetap memuliakan nama Tuhan. Di setiap musim hidup kita, biarlah kuasa Tuhan tetap menaungi dalam setiap kehidupan kita. Kami boleh melewati setiap cobaan. Kami boleh melewati setiap hari. Tuhan, kuasa-Mu selalu ada di sini. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Yesus. Kau ada dalam setiap hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau selalu ada penyertaan. Haleluya.
Engkau ya Bapa. Kami boleh kembali datang ke hadirat Engkau untuk kami menaikkan segala pujian syukur kami, semua berkat kemurahan Engkau ya Bapa. Kami boleh nyatakan ya Bapa, anugerah-Mu sungguh besar atas segala kehidupan kami. Kami boleh percaya Tuhan, Engkau sendiri yang bertindak atas segala kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sepanjang kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, terlebih Tuhan, kami boleh percayakan semua hidup kami ke dalam tangan kuasa Engkau. Karena hanya dengan mengandalkan Engkau Tuhan, kami boleh mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Kami menjadi pemenang-pemenang bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, segala pujian kami boleh menjadi kekuatan yang luar biasa buat setiap pribadi kami Tuhan. Anak-anak Engkau dimanapun mereka berada, untuk mereka semakin kuat dalam menghadapi apapun yang terjadi saat ini ya Bapa. Tuhan, jika sebentar Bapa kami akan mendengarkan sebagian firman Engkau, ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakkan setiap hati kami, layakkan setiap kehidupan kami ya Bapa, untuk boleh diisi dengan kebenaran firman Engkau. Kami percaya Tuhan, firman Engkau boleh meneguhkan setiap kehidupan kami. Kami boleh berpegang terus kepada firman Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersatu hati membawa hamba Engkau yang akan menaburkan benih firman-Mu. Kami percaya pengurapan sempurna atas hamba Engkau yang akan menaburkan benih firman Engkau ya Bapa. Tuhan, Kau telah pimpin acara kebaktian dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percayakan hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, boleh katakan sama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kesempatan yang baik, mari kita gunakan kembali untuk kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, biar firman Tuhan mengajar, mendidik, menegur, memperbaharui, hingga kehidupan kualitas iman kita boleh semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-20, kita akan membaca ayat yang ke-7 dan 8. Mazmur 20, ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Jelas firman Tuhan lewat pemazmur memberitahukan kepada kita bahwasanya kita perlu tahu, kita perlu mengerti akan apa? Bahwa Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Kepada orang-orang yang diurapinya. Kemenangan yang seperti apa? Yang orang-orang diurapinya akan menerima, yaitu kemenangan yang gilang gemilang. Sekali lagi, kemenangan yang gilang gemilang. Saya percaya ini kebenaran firman Tuhan patut kita percaya dan bukan hanya sebatas kita khayalkan atau bayangkan. Bukan hanya sebatas kita rindukan untuk mencapai kemenangan itu. Tapi tahulah sekarang. Sekarang aku tahu. Sekarang dan sampai selama-lamanya aku harus tahu. Tahu akan apa? Tuhan memberi kemenangan. Kepada siapa? Kepada orang
yang diurapinya. Kemenangan yang seperti apa? Kemenangan yang hilang gemilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ketika mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya membaca satu ilustrasi. Ilustrasinya sederhana. Dari hewan yang namanya anjing, Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya ciptaan Tuhan binatang darat, yaitu anjing. Ada yang nama kelas atau jenis herder dan bulldog. Jadi anjing herder dan anjing bulldog. Kisahnya seperti ini. Suatu ketika anjing bulldog menghampiri seekor anjing herder. Terjadilah yang namanya perkelahian. Namanya perkelahian antar binatang, tidak perlu saya praktekkan di sini ya tentunya ya. Wah, mereka saling menggonggong, mungkin saling mencakar dan sebagainya. Dan herder tetap menguasai panggung perkelahian itu. Sehingga bulldog kemudian mundur. Besoknya kembali bulldog mendatangi herder. Terjadilah perkelahian lagi. Perkelahian hebat. Saling menggonggong, saling ya mungkin Bapak Ibu lebih paham bagaimana kalau anjing sedang berkelahi. Terjadi lagi, bulldog kalah, mundur. Besoknya lagi bulldog datang menghampiri herder. Terus beberapa kali. Sampai suatu ketika bulldog ini ketika menghampiri lagi herder, datang lagi. Ternyata herdernya yang mundur. Herdernya atau anjing herder ini sembunyi. Kenapa kok bisa begitu? Karena mungkin dia berpikir ini sudah tak kalahkan berkali-kali kok terus datang. Sudah istilahnya 100 kali ketemu, 100 kali kalah, kok ya 101 lagi, datang lagi, dan datang lagi. Dari kisah yang saya baca atau ilustrasi yang saya baca, saya menemukan begini Bapak Ibu yang dikasih itu. Orang yang menang bukanlah orang yang tidak pernah kalah, melainkan orang yang ungkit menuju tujuan. Itu orang yang menang. Yang kedua, petik dalam ilustrasi ini, orang yang menang adalah orang yang terus melangkah mantap dan yakin. Meskipun dia kalah berkali-kali, tapi dia tetap melangkah dengan mantap dan yakin. Ia tidak lari dari tantangan. Ia terus maju. Orang yang menang bukanlah orang yang selalu kuat, melainkan orang yang percaya. Memang Bapak Ibu, tidak selamanya kita menang atas segala perkara, dalam hal ini jasmani dan kehidupan dunia. Kita sering harus melawan yang namanya kegagalan demi kegagalan. Kita harus melawan dan mengatasi musibah demi musibah dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus terus mengalami mungkin penderitaan, terpuruk, kesulitan, dan lain sebagainya. Tetapi yang patut kita mengerti, Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Ketahuilah akan hal ini. Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Kemenangan yang hilang. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Minggu ini mari saya ajak Bapak Ibu kita sama-sama semangat. Menatap hari depan penuh dengan harapan. Yang bersama dengan kita itu Allah pencipta langit dunia ini. Yang bersama dengan kita bukan orang sembarangan. Bukan orang yang tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mungkin hari ini gagal. Tapi jangan sampai kegagalan hari ini membuat Bapak Ibu putus asa. Meninggalkan Tuhan, undur dari rencana Tuhan. Ini kita tertimpa masalah. Mari, jangan sampai itu membuat engkau lari meninggalkan Tuhan. Ayo kita sama-sama bangkit.
Ayo sama-sama semangat. Ayo kita sama-sama menatap hari depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-20 itu bukan firman yang tidak terbukti. Daud betul-betul membuktikan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga nuliskan satu pernyataan yang barusan kita baca. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Yang pertama, kita perlu yakin dan percaya ada kemenangan yang gilang gemilang untuk kita. Sekali lagi, ada kemenangan yang gilang gemilang untuk kita. Kenapa? Kok kita yakin dan pasti akan hal ini? Karena firman Tuhan menyatakan, Tuhan memberi kemenangan itu. Tuhan yang memberi kemenangan itu kepada kita. 1 Samuel 19 ayat 5, 2 Samuel 8 ayat 6, 2 Samuel 23 ayat yang ke-10, 2 Tawarik 20 ayat 17. Di situ dinyatakan dengan jelas bahwasanya Tuhan memberi kemenangan yang besar. Tuhan memberi kemenangan. Tuhanlah yang memberi kemenangan. Saul ketika dia jadi raja, pernah dia iri hati dengan seorang yang namanya Daud. Karena Daud dia menanggapi tantangan dari Goliat. Mengakibatkan apa? Terjadilah pertempuran yang sebenarnya tidak imbang antara Goliat dan Daud. Tapi meskipun demikian, Daud bersama dengan Tuhan. Dengan pengali-ali dia bisa kalahkan itu Goliat. Dan terjadilah ketika orang-orang Israel menang perang terhadap orang Filistin pada saat itu, banyak perempuan menyanjung-nyanjung Daud dengan berkata, Saul mengalahkan beribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Terjadilah iri hati di pihak Saul. Sehingga Tuhan menulis 1 Samuel 19 ayat 5 ini, mengapa engkau iri hati? Bukankah aku, bukankah Tuhan yang memberi kemenangan? Bukan Daud, Tuhan yang memberi kemenangan. Sekali lagi, ini bukan firman sekedar firman janji, tapi betul-betul ini sungguh Daud. Kalau kita bandingkan Goliat dan dia, itu tidak imbang Bapak, tapi bisa menang. Kenapa kok bisa? Karena Tuhan yang memberi kemenangan kepada Daud. 2 Samuel 8 ayat 6, ini disampaikan daftar kemenangan-kemenangan Daud. Ditulis juga Tuhan yang memberi kemenangan kepada Daud. Dan bahkan di dalam 2 Samuel 23, kita baca sebentar ya. 2 Samuel 23, Daud itu punya tentara atau panglima tentara yang hebat. Yaitu Isbaal, Eleasar, dan Sama. Di ayat yang ke-10, di situ dikatakan dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Ini siapa ini? Ini adalah Eleasar, panglima perang Daud pada saat itu. Tentara yang dipercaya untuk memimpin perang. Ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Perhatikan kata ini, Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk perang. Dari ayat-ayat yang Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, ini merupakan fakta sejarah. Ditulis dalam Alkitab bahwa terjadi peperangan, terjadi yang namanya situasi di mana harus bangsa Israel untuk mendapatkan daerah yang luas lagi dengan cara menyerang. Demikian ketahui bersama dalam kebenaran firman Tuhan bahwasanya Tuhan memberi kemenangan. Lagi Tuhan memberi kemenangan. Tuhan pada hari itu memberi kemenangan yang besar. Bapak Ibu, memang di dalam perjanjian lama, kemenangan-kemenangan yang ada itu bersifat jasmani. Bukan sesuatu yang rohani, bersifat jasmani. Wilayahnya, kekuasaannya kecil karena menang perang,
jadi luas. Menang perang lagi, jadi luas. Menang perang lagi, jarahannya semakin besar, daerah kekuasaannya semakin besar. Memang tidak dipungkiri, ini fakta sejarah menyatakan demikian, bersifat jasmani, luasnya daerah kekuasaan. Tetapi Bapak Ibu, meskipun demikian, ketika Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel, itu terkait erat dengan kehidupan rohani. Bahkan sejarah juga mencatat sampai kepada Simson dalam Hakim-Hakim 16. Seorang yang dipilih menjadi nasir Allah. Simson juga demikian. Tidak boleh sejak lahir rambut dipotong. Tapi apa yang terjadi? Karena bujuk rayu Delila, Simson menunjukkan atau memberitahukan kepada perempuan itu kekuatannya ada di sini. Terjadilah ketika kecenderungan hati Simson tidak lagi kepada kebenaran. Ketika kecenderungan hati Simson tidak lagi kepada taat sama perintah Tuhan. Kehidupan rohaninya dikesampingkan di sini. Kita tahu Simson dipermalukan dengan begitu luar biasa. Padahal sebelum Simson dipermalukan seperti itu, kita tahu fakta sejarah ditulis dalam Alkitab. Melawan orang Filistin menang. Pintu gerbang yang besar bisa dia panggul. Rantai yang kuat dia patahkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat kisahnya itu hebat luar biasa. Satu orang bisa mengalahkan beratus-ratus atau beribu-ribu orang dengan rahang keledai. Itu Simson. Saat tidak lagi kehidupan rohaninya sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan tidak memberi kemenangan. Demikian juga dengan kisah bangsa Israel ketika melawan Ai. Dalam Yosua pasal yang ke-7, saya ingin kita sama-sama belajar sejarah ini. Yosua pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-12, nanti silakan secara lengkap Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Tapi dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin hanya membaca di ayat yang ke-3 dan 4. Ayat 3, Yosua pasal 7. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah usahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana, ini perhatikan, sebab orang-orang di sana atau orang-orang di Ai itu sedikit saja. Ayat yang keempat, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka, orang-orang yang jumlahnya 3.000 dari bangsa Israel, melarikan diri di depan orang-orang Ai. Tuhan balik keadaan yang dulunya sudah kata menang. Gara-gara ada kualitas kehidupan rohani yang dikesampingkan. Dosa akan pada saat itu. Dia menjarah, mengambil barang yang harusnya dikhususkan oleh Tuhan. Mengakibatkan Tuhan murka. Sehingga bangsa Israel melawan orang yang sedikit tidak menang. Sebab itu kalau Bapak Ibu mau terus mengalami yang namanya kenangan yang gilang gemilang, mari kehidupan rohani kita harus terus dijaga. Supaya apa? Ini bukan hanya sekedar firman janji, tapi betul-betul jadi pengalaman hidup Bapak Ibu. Ingat, Tuhan yang memberikan kepada kita. Tuhan yang memberikan kepada kita. Usaha sebesar apapun, kalau engkau tidak seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan, tidak hidup di dalam rencananya, Tuhan tetap tidak memberi kemenangan dan engkau tetap kalah. Sebab itu ketahuilah sekarang, Tuhan memberi kemenangan kepadaku kalau aku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus yang kedua, selain Tuhan yang memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya. Daud menyatakan dalam Mazmur pasal yang ke-20 tadi, sekarang aku tahu
bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, ini orang yang diurapi sangat layak, sangat berhak untuk berkemenangan. 1 Samuel 10 ayat 1, 2 Samuel 2 ayat 4, 1 Raja-Raja 1 ayat 39. 1 Samuel 10 ayat 1 mengatakan Saul itu diurapi jadi raja sehingga dia memerintah bangsa Israel. Kemudian 2 Samuel 2 ayat 4, Daud itu juga diurapi jadi raja sehingga dia memerintah bangsa Israel. Dan kita tahu kisah-kisah dari kemenangan yang Tuhan beri kepada Daud. Luar biasa. 1 Raja-Raja 1 ayat 39 juga demikian. Salomo diurapi jadi raja. Sehingga kita tahu kemegahan kerajaan Salomo begitu hebat. Sehingga Ratu Sheba datang berkunjung membuktikan tentang yang namanya kekayaan Salomo yang mendunia itu. Dan kita patut ketahui juga dalam 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitabnya. Mari kita bersama-sama membaca ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 1 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memetrekkan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada kata kita. Kita siapa tentunya? Kita yang percaya kepada Tuhan. Kita siapa tentunya? Kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan jelas telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi, memetrekkan tanda miliknya atas kita. Percaya Bapak Ibu diurapi oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Kata diurapi atau urapan itu adalah yang terpilih. Mesias itu adalah yang diurapi, berarti dia yang terpilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur. Kita juga berhak untuk berkemenangan. Baik PL maupun PB menunjuk orang yang diurapi. Orang yang diurapi sekali lagi layak berkemenangan. Namun sekali lagi kehidupan rohani erat kaitannya dengan hal. Kita lihat 1 Samuel 15. Saul memang diurapi oleh Tuhan jadi raja. Tetapi Alkitab mencatat Saul juga ditolak jadi raja. Dalam 1 Samuel pasal 15. Karena apa? Perintah Tuhan jelas. Kau harus menumpas Raja Agag seluruh harta bendanya, kambing, ternak, lembu dan lain sebagainya. Kamu harus tumpas semua sampai habis. Itu perintah Tuhan. Tapi Raja Agag dia sembunyikan. Lembu tambun, kambing domba yang baik dia sembunyikan. Kehidupan rohaninya sudah digeser lagi. Dengan yang namanya kehidupan jasmani. Keegoisan dan sebagainya Bapak Ibu. Sehingga akibat apa yang harus diterima Saul? Saul ditolak jadi raja. Demikian juga dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 11. Di situ Salomo juga diurapi oleh Tuhan. Kita tahu bukan berita bohong. Kekayaan Salomo yang hebat luar biasa itu bukan berita bohong. Betul terjadi. Sehingga dia bisa bangun bait Allah yang begitu megah, dahsyat, luar biasa. Kekayaan Salomo melebihi kekayaan raja-raja dunia pada itu. Itu bukan sesuatu yang khayal. Betul terjadi. Kita tahu kemenangan. Kita tahu keunggulan. Kita tahu apa yang Salomo hasilkan. Begitu dahsyat luar biasa. Tetapi sekali lagi, untuk terus menjaga hal itu, kehidupan rohani sangat dan sangat diperlukan. 1 Raja-Raja 11, saya ingin bersama dengan Bapak Ibu terus membaca supaya kita bisa meneliti kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-11 saja.
1 Raja-Raja pasal 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman kebenaran ini memang ya dan amin untuk yang percaya. Daud menyatakan, aku tahu bahwasanya Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi kehidupan rohani sangat terkait erat di sini. Yang ketiga, supaya kita tetap berkemenangan dan kemenangan kita gilang gemilang. Mari, kehidupan rohani. Sekali lagi, kehidupan rohani harus kita perhatikan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Sekali lagi, bukan kuat dan gagahku, tapi rohku kata Tuhan. Kalau kita tahu dan menyadari akan hal itu, mari Bapak Ibu, semakin hari di dalam kehidupan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dalam kehidupan kita, mari kita terus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan pernah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Selain itu yang kedua, akui Tuhan dalam segala lakumu. Firman Tuhan jelas di situ dinyatakan, Ia akan meluruskan jalan. Selanjutnya, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ketika kehidupan rohani kita terus terbangun, minta kepada Tuhan, barui siapku di demi hari. Itu dan minta kepada Tuhan, semakin hari semakin penuh, itu tidak salah dan harus. Ya, semakin dan semakin ada dalam kehidupan kita, itu karena apa? Ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidupmu, dan terus takut akan Tuhan. Bukan hanya pengalaman Daud yang menang, terus menang dan menang. Bukan hanya pengalaman Salomo dalam segala kemegahannya yang luar biasa karena Tuhan. Bukan pengalaman dari raja-raja dalam sejarah perjanjian lama yang jadi pengalaman mereka. Tetapi lebih daripada itu, jadi pengalaman kita semua. Jadi pengalaman hidupmu, bahwasanya memang betul kemenangan yang aku dapat, kemenangan yang gilang gemilang, itu karena Tuhan yang memberikan. Karena aku diurapi Tuhan, karena aku terus jaga kehidupan rohani. Karena apa? Saat kita main-main dengan Tuhan dalam hal ini, kita tahu Saul betul-betul diurapi oleh Tuhan. Tapi karena dia mengikuti keinginan dagingnya, Saul ditolak oleh Tuhan. Kita juga tahu Salomo diurapi Tuhan. Dia mengalami berkat besar, kemenangan yang hebat. Dia unggul, dia mendapatkan hasil yang banyak. Tetapi sekali lagi, karena mencondongkan hatinya kepada Allah ilah yang lain yang dibawa oleh istri-istrinya, sehingga dia berpaling kepadanya dan tidak kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kan kerajaan Salomo pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk tidak percaya kepadanya? Bukankah Tuhan juga tidak mengajarkan kepada kita untuk tidak mengakui Dia? Bukankah Tuhan juga tidak mengajarkan kepada kita untuk tidak takut akan Dia? Mengapa? Kok kita gak percaya sama Tuhan? Mengapa? Kok
kita tidak mengakui Tuhan? Kok kita tidak takut akan Tuhan? Coba, ini harus kita renung. Ini harus kita renung. Kata menang, itu saya lihat dalam terjemahan Kamus Bahasa Indonesia, diartikan yang pertama, unggul. Itu kata menang. Yang kedua, kata menang, itu diartikan dapat hasil. Mendapatkan sesuatu yang kar, itu menang. Yang ketiga, kata menang, itu artinya lebih dari. Jadi dia di atas rata-rata. Bapak Ibu, kalau engkau mau unggul, mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan, tidak bisa lepas terkait erat kehidupan rohani kita. Amsal 3, 5-7 menyatakan, ayo percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa yang kita percaya? Kita baca Keluaran pasal 3. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Pribadi yang besar dan agung memperkenalkan siapa dirinya kepada hambanya Musa pada saat itu. 3 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus kepadamu. Dalam Wahyu menyatakan, dia adalah Alfa dan Omega. Kata aku adalah aku. Terjemahan bahasa asli, Asyir, Jadi pribadi yang ada, keberadaannya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia ada, tidak dipengaruhi dengan yang ada di dunia ini. Keberadaan dunia tidak mempengaruhi keberadaannya. Dia adalah pribadi yang ada. Kepada pribadi yang ada, yang memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Itu yang harus kita percaya. Dan bersyukur di dalam Injil kita mengenal pribadi itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus akui pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Jangan sampai kita berjalan menurut pikiran kita sendiri. Jangan sampai kita bersandar kepada terus pengertian kita. Ayo percaya kepada Tuhan yang aku adalah aku tadi. Yang dalam terjemahan yang lain, ego eimi. Percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Akui dia dan ayo takut akan Tuhan. Apa yang jadi perintahnya, apa yang jadi kehendaknya, apa yang menjadi rancangannya dalam hidupmu, terus kerjakan dan lakukan. Saya yakin dan percaya firman kebenaran ini bukan hanya sebatas kita dengar. Firman kebenaran ini bukan hanya sebatas kita sekali lagi dengar dan dengar dan dengar. Tetapi ayo betul-betul jadi pengalaman iman dan rohani kita. Berkemenangan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Saya yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini kita akan terus punya kerinduan. Tuhan, bawa aku ke dalam segenap rancangan dan rencana. Aku ingin terus hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu saja yang hidup dalam kehidupan. Bimbing aku senantiasa ke dalam segala kebenaran. Kita bersyukur Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengerti, mengenal seluruh kebenaran firman Tuhan. Ayat terakhir kita, Mazmur 60 ayat 14. Sama juga Mazmur 108 ayat 14 mengatakan demikian. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersama dengan Tuhan kita berkemenangan. Dan Tuhan yang hidup luar biasa, itu mau memberi kemenangan kepada engkau. Asal engkau terus memperhatikan kualitas kehidupan rohani. Setia datang kepada Tuhan. Setia berdoa. Setia baca firman-Nya. Ikuti kehendak-Nya. Takut akan Tuhan. Percaya kepada Dia. Mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin dan percaya. Firman kebenaran ini juga akan jadi pengalaman kita. Kita
jadi orang-orang yang berkemenangan. Dengan kemenangan yang apa? Gilang gembira. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu kita kembali datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Lagi katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku, ya Tuhan Yesus, hanya dalam hadirat. Bawa kami terus mendekat kepada Tuhan. Yesus, bawa kami terus mendekat kepada-Mu. Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Ya Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami mampu. Bersama-Mu Tuhan kami berkemenangan. Yes. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi, mujizat, mujizatmu terjadi di sini. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mujizatmu ada pada kami, kesembuhan itu ada pada kami, kemenangan itu ada pada kami. Ya aku, ya aku, ya aku, ya Yesusku yang ajaib, Sekarang kami tahu, Yesusku yang luar biasa. sekarang kami Sembah Tuhan, Tuhan kami tinggikan, kami tinggikan. Tuhan memberi Kuasamu tak terbatas, kami kuasamu yang bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami puji namamu ya Tuhan. Allah yang ajaib. Ku yakin Kau hadir di sini, Yes. ku ya, rasakan kuasa tak terbatas, tak limpah terbatas. memenuhi kita. Ku yakin Kau nyata di Kami sini, percaya mengakui Engkau, terus takut akan kemenangan Engkau. Terima kasih. terjadi di Lagi sini. ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kelepasan, Kelepasan terjadi di sini, pemulihan, pemulihan terjadi sekali lagi kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih. Kami imani, kami percaya. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapak. Mari Bapak, kasih Tuhan. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Perkenanan Tuhan ada untuk kami. Darah Yesus menyucikan, menguduskan kehidupan kami. Sehingga kami layak untuk menghadap Engkau. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Lagi dan lagi Tuhan kasih kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Di tempat di mana kami masing-masing datang kepadamu. Engkau hadir Tuhan. Engkau menyatakan maksud dan kehendak dan rencanamu. Engkau memberkati umatmu. Terlebih dengan kebenaran firman Tuhan. Buat umatmu tahu Tuhan kemenangan mereka. Kemenangan kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kami orang-orang yang sudah kau urapi. Kami biji matamu, kami anak-anakmu. Kami layak hidup berkemenangan. Terima kasih itu Tuhan. Kami rindu. Kami terus erat lekat dengan Tuhan. Kehidupan rohani kami harus semakin hari semakin berkualitas. Mutu kehidupan kualitas iman kami harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu dengan kerendahan hati kami mohon, ajar kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Roh Kudus, bawa kami terus masuk ke dalam segala kebenaran Tuhan. Sehingga kami boleh terus menghidupi apa yang Tuhan katakan lewat firman-Mu. Kami siap untuk terus Tuhan bimbing. Kami siap untuk Tuhan terus koreksi. Kami siap untuk Tuhan terus dewasa. Karena kami tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi.
Kami mau Bapa, ketika Engkau datang menjemput kami siap sedia. Kami bertemu dengan Bapa di surga. Sukacita luar biasa ada kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berkati hari ini. Kami tetap berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Berkati negeri kami, baik pemimpin pusat, daerah, sampai kepada paling bawah. Kami letakkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau sumber hikmat mereka. Engkau yang akan memimpin mereka di jalan kebenaran Tuhan. Sehingga mereka membawa negeri ini boleh terus hidup seturut dengan mau Tuhan saja. Bapa, apa yang terjadi hari-hari ini kami tidak tahu kapan berakhir. Tapi yang kami tahu, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan bersama dengan negeri kami Indonesia. Banyak orang-orang yang terus berdoa. Kami yakin tetesan air mata sampai ke dalam kirbat-Mu. Tuhan akan memulihkan negeri kami. Tuhan akan memberkati negeri kami. Kami percaya itu. Kekuasaan-Mu, kebesaran-Mu tak tertandingi oleh apapun. Oleh sebab itu kami akui itu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah dengan luar biasa untuk negeri kami tercinta. Bapa yang baik, kami menyerahkan keluarga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya perlindungan Tuhan, kami percaya penjagaan Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau nyatakan dalam kehidupan rumah tangga umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari-hari ini mereka mengalami kelemahan secara fisik. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka sedang susah, dalam nama Yesus Tuhan hibur mereka. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, bantu mereka. Sehingga mereka boleh mengalami Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Dimanapun berada mereka tetap semangat bersama dengan-Mu. Mereka mampu menanggung segala sesuatu. Silah nama-Mu Bapa, kami bersyukur lagi dan lagi Tuhan memberkati kami dengan kekuatan iman. Tuhan memberkati kami dengan ajaran kebenaran firman-Mu. Dan biarlah dengan firman-Mu ini kami boleh semakin kuat menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Karena kami tahu Engkau memberi kemenangan kepada kami. Engkau memberikan kemenangan gilang gemilang kepada kami semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak, apa yang umat-Mu sudah persembahkan, apa yang mereka tabur untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan berkati dengan berlipat kali ganda. Kerinduan mereka, apa yang jadi pergumulan doa-doa mereka hari-hari ini. Kami berdoa di tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, kehendak dan rencana Tuhan terjadi atas umat-Mu. Ini kami Tuhan, kami bersyukur di kesempatan yang baik. Minggu ini kami boleh datang kembali beribadah kepada-Mu. Kami yakin dan percaya berkat rohani dan terus limpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap kuat, menatap ke depan hari-hari yang masih ada. Dan kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, yakin dan percaya. Tuhan memberkati engkau. Yakin dan percaya, Tuhan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Dan sesuai dengan firman-Nya yang kau percayai, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik dan tidak turun. Senantiasa jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu. Apa yang kau rancangkan dan pikirkan. Apa yang menjadi usaha pekerjaanmu. Percaya dan yakin di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan kesuksesan luar biasa. Berkat Tuhan atas hidupmu. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus tercurah, melimpah atas kehidupan kita semua yang percaya pada kesempatan yang baik ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali jemput kita bersatu dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Terimalah segala berkat Sabat Raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab
hari ini Tuhan adakan syukurkan. Kami percaya Tuhan berkati kami. Sebab hari ini Tuhan berkati, syukur bagimu. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam